Oke, jadi ini salah satu contoh soal tentang materi UTBK khususnya yang TPS ya, yang skolastik, khususnya di bidang geometri, bidang datar. Tadi Anda sudah mencoba, beberapa sudah benar, dan yang lainnya perlu diperbaiki. Nah, di sini ada trik ya, Nanda. Ada trik dalam mengerjakan tanpa kita harus pakai rumus. Nah, caranya bagaimana? Coba perhatikan ya. Caranya tinggal kita buat garis ke ini. Ntar kita pilih dulu penanya ya. Pilih dulu penanya sebentar. Kita pakai warna merah aja lah ya. Nah, tinggal kita buat garis ya. Buat garis seperti ini. Lurus lah ya. Lurus. Nah, seperti ini. Dan kayak gini. Oh, kurang lurus. Oke. Tadi ada yang pakai cara ini? Ada, Pak. Ada? Nah, ini tak perlu pakai rumus ya untuk mencari perbandingan luas arsiran ini. Tinggallah, kan terjadilah apa namanya itu persegi yang identik. Nah, ada berapa banyak perseginya nih? Yang arsiran dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 6. Yang diarsir itu 6. Yang ditanya perbandingan luas arsiran dengan luas total. Luas totalnya di sini sudah 6 kita hitung ya. Ini ya 7, 8, 9. Berarti perbandingannya 6 banding 9. Berarti sama dengan sama-sama dibagi 3, 2 banding 3. Sudah selesai. Oke. Jangan pakai rumus lagi ya. Setuju? Setuju. Oke. Cara cepat ya. Ini kita butuh shortcut aja dalam mengerjakan. Jadi tidak perlu pakai rumus-rumus. Oke. Ada pertanyaan? Ini bagi yang belum tahu triknya, silakan ini jadikan sebagai ilmu tambahan untuk mengerjakan soal khusus di TPS atau skolastik di bidang geometri dan datar. Masih ada soal-soal yang lainnya, Bapak akan coba insert lagi. Kita pause recording sebentar ya. Nah, ini untuk soal yang kedua, masih sama triknya dengan cara yang pertama tadi atau soal pertama tadi. Kita gunakan teknik kita buat garis bantu gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi perbandingan luas arsiran dengan luas total. Luas arsiran itu adalah luas yang segitiga ini. Nah, jadi kita tidak perlu gunakan rumus ya. Nanti kalau kita gunakan rumus, ini akan sangat panjang sekali caranya ya. Coba perhatikan ini gambar yang atau garisnya Bapak buat. Oke. Jelas garisnya? Jelas, Pak. Nah, kalau kita buat garis yang ini kan lebih enak ya kalau pakai tulis tangan langsung itu kayak kadang belok-belok dia garisnya. Nah, coba lagi yang ini kita tarik lagi garis ke sini. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kayak gini. Nah, kemudian kayak gini. Ya identik ya jadinya gambarnya ya. Segitiganya ya, identik jadinya ya. Nah, ini karena tidak tepat Bapak letakkan di tengah-tengah. Oke. Nah, seperti ini. Ada yang buat gambar seperti ini tadi? Ada yang buat gambar seperti ini dalam mengerjakannya? Saya, Pak. Oke, good job. Kalau sudah berhasil buat gambar seperti ini berarti sudah benar. Coba lihat segitiganya yang identik itu. Ada berapa banyak kira-kira di situ segitiganya? 16, Pak. Oke. Yang arsiran dulu. Yang arsirannya ada berapa itu? 9, Pak. 9, Pak. Kan ya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya. 9 yang diarsir. Dengan yang ditanya total ya. Berarti sudah 9 kita hitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Jadi ada 9 banding 16. Sudah selesai.
Coba kalau Anda tidak tahu trik ini, mungkin bisa jadi beberapa dari Anda semua menggunakan ini berarti cari segitiganya dulu. Kemudian cari pula gambar ini dulu, segi empatnya lagi. Ya, waktu kita sangat singkat. Jadi kita perlu trik untuk mengerjakannya. Kira-kira ada pertanyaan? Asik caranya, triknya? Asik, Pak. Tambah menggunakan rumus lagi ya. Nah, ini soal yang ketiga perlu kita butuhkan sebenarnya rumus. Kita pause recording lagi ya. Oke, ini soal yang ketiga tentang segitiga ya. Jadi diketahui di sini jika AB-nya sama dengan 8, ini sebentar tabel pennya sedang macet ya. Nah, coba cek lagi. Oke, sudah bisa. Jika AB-nya sama dengan 8, oke, AB mana dia? Yang di sini ya. AB sama dengan 8. Kemudian apalagi diketahui di situ? BC sama dengan 6. Nah, maka berapakah interval keliling dari segitiga di bawah? Nah, untuk mencari keliling, kita harus tahu nilai semua sisi ya. Sementara di sini yang diketahui sisinya hanya 2. Sisi AC belum kita dapatkan. Nah, mungkin di SMP Anda pernah belajar ini ya, bahkan gambar segitiganya. Jadi kita seperti ini. Ini anggap sisi A, ini anggap sisi B, ini anggap sisi C. Anda pernah belajar ketaksamaan segitiga? Pernah, Pak. Pernah ya. Bagaimana hukumnya? A tambah B, bagaimana? A tambah B haruslah lebih besar daripada C. C. Kemudian A tambah C, ya kan itu ya, hukum segitiganya. A tambah B ini, panjang A dengan panjang B ini, jika kita jumlahkan haruslah lebih besar daripada C. Oke? Bagaimana dengan A tambah B? Ya, A tambah C. A tambah C bagaimana juga? A tambah C haruslah lebih besar daripada apa? Harus lebih besar daripada A tambah C haruslah lebih besar daripada B, Pak. daripada B. Ya, jadi hukum dari ketaksamaan segitiga ini ya. Jika dua sisi pada segitiga dijumlahkan haruslah lebih besar daripada satu sisi yang lainnya. Ya, itu teori ataupun teorema tentang ketaksamaan segitiga ya. Nah, jadi seperti ini, dua buah sisi yang kita jumlahkan, A tambah B, pastilah haruslah lebih panjang daripada C. Kemudian A tambah C haruslah lebih panjang daripada B. Satu lagi, kalau B tambah C bagaimana? B tambah C haruslah lebih panjang dari apa? Dari A, Pak. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi teori ketaksamaan segitiga ini kita pakai untuk menjawab soal ini. Kita anggaplah di sini misalnya X lah misalnya. Atau terserah mau pakai P, mau pakai simbol yang lainnya. Nah, seperti teori yang ini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama dulu, AB dengan AC dulu. Berarti 8 ditambah X haruslah lebih besar daripada apa? 8 tambah X haruslah lebih besar daripada A. Daripada 6 ya jadinya. 6, Pak. Betul. Ya. Daripada 6. Ada yang pakai cara ini tadi? Enggak, Pak. Pascal pakai cara ini? Enggak, Pak. Tidak ya. Oke. Kemudian 8 dengan X, kemudian 6 dengan X lagi. Berarti 6 ditambah X haruslah lebih besar daripada berapa? 8. 8. Oke. Satu lagi yang belum kita pakai sisinya. 6 tambah 8. 6 tambah 8 haruslah lebih besar daripada apa? Daripada X. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa X-nya haruslah lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada min 2 ya. Nah, ya jadi ini tidak perlu kita pakai karena pasti sisinya harus positif ya. Ini tidak mungkin min 1 nanti ya. Jadi ini kita abaikan saja. Nah, dari sini X-nya dari pernyataan kedua apa yang kita dapatkan? X haruslah lebih besar daripada 2. Daripada 2. Yang ini? Nah, dapatlah di sini 14 ya. 14 Ya, besar Pak. daripada X. Kalau kita balik posisinya bagaimana? Berarti X X lebih kecil daripada 14.
lebih kecil dari 14. 14. Nah, dari dua pernyataan ini, bisa nggak kita buat dia? Berarti haruslah interval X ini adalah dari 2 sampai berapa? 14. 14. 11. Sampai 14. Nah, di sini masih nilai X ya, interval X. Sementara yang ditanya di sini adalah interval dari keliling. Nah, untuk mencari keliling, kan kita bisa buat dia, kan kita jumlahkan 8 tambah 6 tambah X ya. 8 tambah 6 tambah X. Ya, jadi kita pakai interval yang kita dapatkan tadi. Kita perbesar dulu ya. Oke. Kita geser dulu. 8 tambah 6 tambah X. Dan di sini juga 8 tambah 6 tambah X. Nah, jadi kita pakai interval yang kita dapatkan ini. Batas bawah dari X-nya berapa? Batas bawah dari X-nya berapa? 2. 2 ya, berarti 8 tambah 2. 6 tambah 2. Tambah 2. Nah, itulah kelilingnya, interval dari kelilingnya. Batas bawah kita pakai. Yang ini kita pakai batas atasnya. 8 tambah 6 tambah berapa? 4. 14. Di sini berapa ini? 16 ya? 16 kecil dari K, kecil dari, di sini berapa? 28, Pak. 28. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke. Tadi ada yang pakai ketak sama, ada yang pakai aturan sinus ke sinus. Mungkin itu bisa dipakai, tapi kalau untuk menghemat waktu kita pakai cara ini ya. Kita pakai aturan ketak sama segitiga yang mana bunyinya jika dua buah sisi segitiga dijumlahkan haruslah lebih besar daripada satu sisi yang lainnya. Kita dapat akurat jawabannya. Tadi ada yang pakai 2/5 juga, ada yang pakai aturan sinus kosinus. Nah, jadi itu bisa ya, tapi akan banyak menyita waktu kita. Kira-kira ada pertanyaan? Berarti Pak tinggal ditambah interval bawah sama interval atas aja, Pak. Ya, tinggal tambahkan interval atas dengan interval bawahnya. Yang K ini ya, kan K itu kan jumlah dari semua sisi, kelilingnya kan jumlah dari semua sisi segitiga. X tambah 8 tambah 6. Nah, ini juga kita buat X 8 tambah 6 tambah X. Juga ini 8 tambah 6 tambah X. Nah, nilai X itu bisa kita buat dari interval yang kita dapatkan dari aturan ketak sama segitiga ini. Tinggal kita jumlahkan. X yang pertama kita ambil dari batas bawah. X yang kedua kita ambil batas atas. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ini kalau terbiasa Anda mengerjakan ini ya, ini akan simple ya, hanya beberapa baris. Ini karena Bapak jelaskan serinci-rincinya. Nah, kita coba soal selanjutnya tentang apa ini ya, geometri bidang datar pada TPS. Nah, ini soal yang ketiga. Yang ditanya adalah luas daerah yang dihasil adalah. Nah, mungkin tadi Anda sudah mencoba, Anda coba cari dulu luas perseginya, kemudian baru dikurangi ya. Itu lumayan memakan waktu. Coba perhatikan gambar yang diarsir warna biru ini. Ini kan sama saja dengan, ini gambar apa ini kira-kira? Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Nah, rumus jajar genjang masih ingat materi di SMP? Luas dari jajar genjang? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Tinggi. Nah, di sini sebagai alasnya bisa nggak kita tahu berapa panjangnya? Bisa, Alasnya Pak. berapa? 2. Di sini 2 ya, di sini kita tahu 2. Nah, 2 dan tingginya di sini ya, ya dari alas ini, panjang alas ini kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, berarti di sini jarak dari paling atasnya ke alas ini itulah sebagai tinggi. Tingginya berapa kira-kira? 10, Pak. Tinggi. 10, Pak. Tingginya Nah, 10, Pak. Berarti luas dari ini jajar genjang ini adalah ya tinggal kalikan saja alas kali tinggi. Alasnya 2 kali tingginya 10. Berarti jawabannya adalah 2. 10, Pak. 20. Jawabannya. Make it easy ya. So simple. Mungkin ada yang mencoba tadi ya.
cari luas segitiga, cari luas perseginya. Kemudian baru dikurangi dengan yang ininya. Itu bisa, tapi biar lebih hemat waktu ya. Kita ceritanya biar lebih hemat waktu. Masih mau coba soal yang lainnya? Boleh, Pak. Oke, Boleh, Pak. kita perbesar saja lah ya. Nah, ini soal yang selanjutnya, perhatikan pada gambar di bawah ini. Diketahui persegi besar mempunyai sisi 10 dan persegi kecil mempunyai sisinya 6. Jika salah satu sudut persegi besar berada di pusat persegi kecil, nah berarti di sini ya di tengah-tengah atau di pusat persegi yang kecil, maka yang ditanya adalah luas arsiran. Nah, di sini ada trik cepat dalam mengerjakan. Kan di sini katanya bahwa salah satu sudut persegi yang besar ini berada di pusat persegi. Nah, kalau kita misalnya analoginya seperti ini ya, kita ada punya persegi yang ini. Nah, di sini ini sebagai pusat. Nah, ada sebuah lingkaran misalnya. Misalnya ada sebuah lingkaran tepat pada pusatnya itu tepat pada sudut salah satu sudut dari persegi itu sebagai pusatnya. Kira-kira besar arsiran yang ini berapa kira-kira? Seperempat Nah, seperempat dari Luas. luas lingkaran. lingkaran. Nah, sama halnya kasusnya dengan ini ya. Nah, ini kita geser saja gambar perseginya gitu. Tinggal kita putar, maka dia akan menjadi ya seperti halnya dengan ini ya. Dengan syarat ya. Syaratnya pusatnya itu tepat pada pusat dari persegi yang ini yang kecil dengan syarat. Jika tidak, berarti harus kita pakai analisis yang lainnya, kita pakai aturan sinus, kosinus, dan lain-lainnya. Di sini kita biasanya diberikan tepat pada pusatnya ya. Nah, berdasarkan logika yang ini, maka luas persegi ini bisa kita cari ya. Luas persegi adalah seperempat ya. Seperempat dari luas persegi yang Kecil. kecil. Nah, jadi seperempat. Seperti yang disampaikan oleh Azmi ya, sedikit terspoilerkan, tapi tidak apa-apa, jadi clue bagi teman yang lain. Seperempat kali luas persegi. Luas persegi yang kecil ini berapa kira-kira? Sisinya tadi diketahui berapa? 6. 6 ya. Nah, sepertiga kali 6 dikali 6. Berarti 36 dibagi dengan 4 ya. Berarti sama dengan 9. 9. Sudah selesai. Oke, jadi kita pakai logika juga. Masih ada soal lainnya? Kita insert lagi soal yang lainnya. Nah, ini soal yang selanjutnya. Diketahui bahwa di sini jika jari lingkaran adalah 7 cm, maka panjang lilitan tali pada tumpukan 6 lingkaran di bawah adalah. Nah, jadi kita tak perlu menghafal rumus ya. Jadi kita pakai logika praktis saja dalam mengerjakan. Coba perhatikan di sini. Panjang ini dari sini ke sini berapa? Berapa panjangnya? 7. 7, Pak. Jari-jari ya, pas sepanjang jari-jari, 1 jari-jari, 2 jari-jari, 3 jari-jari, dan 4 jari-jari. 4 jari-jari. 4R ya. Ctrl Z di sini. 4R. Di sini juga pasti berapa? Sama, Pak. 4R juga ya. 4R. 4R. Di sini juga. Berarti 4R 4R. kali jari-jari ya maksudnya. Nah, perhatikan di sini benar pernyataan yang Rajuk sampaikan tadi bahwa di sini panjang pada sudut ini adalah sepertiga dari keliling lingkaran. Nah, di sini kita anggap misalnya kita buat panjangnya A misalnya, ini A. Kemudian dari sini ke sini B. Dan dari sini ke sini misalnya adalah C misalnya, kita tambah C. Nah, panjang A tambah B tambah C itu berapa panjangnya kira-kira sama dengan? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, itu triknya ya. Keliling lingkaran. Benar ya pernyataan Rajib tadi. Keliling lingkaran. Lingkaran.
Jadi panjang lilitan pada gambar bawah ini adalah 12R ya jadinya. 4R, 4R, 4R jadinya 12R. 12R ditambah berapa? Ditambah Satu dengan keliling lingkaran. keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran. 12R berarti 12 kali jari-jarinya berapa ini? 7. Jari 7. Keliling lingkaran rumusnya masih ingat 2 PR. 2 PR, Pak. PR. artinya kita di sini 22/7 ya. 22/7 kali jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? 7. 7. Nah, coret. Di sini berapa nih? 12 kali 7, 14, 84 ya. Iya, Pak. 4 tambah 44. Tambah 44 berarti sama dengan 12 128. 8. Jawaban yang benar adalah yang B. Bagaimana? Tadi kesulitannya gimana kira-kira? Askol, tadi kesulitannya mana kira-kira? Nggak dapat idenya, Pak. Oke, tidak dapat idenya. Nah, dari sini kalau Anda berjumpa lagi dengan soal-soal seperti ini harus ada dapat idenya ya. Bisa diterima? Ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Any question? Nah, kita coba beberapa soal statistik ya. Ini tentang geometri. Nanti setelah ini kita akan coba soal yang statistik. Kita pause recording dulu. Nah, kira-kira Poppy ini rata-ratanya berapa? 80. Berapa? 8? 80. Nah, sebenarnya ada bisa kita tidak perlu kita jumlahkan 80 tambah 75 tambah 85 bagi 3 ya, enggak usah ya. Tinggal kita pindah-pindahkan saja nilainya ya. Ya, Pak. 85 kita pindahkan ke sini jadinya nilai Poppy ini jadinya 80. Nah, kalau kita pindahkan 5 ke sini jadinya berapa? 80. 80. Nah, di sini berapa tinggal lagi kalau kita pindahkan 5? 80. 80. 80 juga. Nah, yang ini lagi. Kalau kita buat ya dua nilai awal ini kita buat 80. 80 ini kita pindahkan ke sini. Berarti jadi di sini tinggal 80. Nah, kemudian ini kita pindahkan lagi ke sini. Berapa jadinya? Kita buat saja di sini 80 ya. Nah, 80. 80. Nah, 5 sudah kita transfer ke sini tadi. Berarti sudah 85 ya. 100. Ditambah dengan 100, Pak. 15 berarti 100. Nah, 100. Jadi yang ketiga ini kita pindahkan dari 90 ini ke sini ya. Jadinya berapa? 80. 80 dan tinggal di sini berapa? 85. 85. Dan yang di sini kita pindahkan saja ya. Yang 95 ini kita pindahkan ke sini. Jadinya berapa? 80. 80. 80. Berapa nih kalau kita 75. 7? 75. 5. Nah, yang terakhir kita pindahkan ke sini 10 ya. Berarti dapatlah di sini 80. 80 dan di sini berapa? 80. 80. 80. Nah, jadi kita urutkan dua nilai ini ya, kita buat saja ke 80. Kita transfer saja sistemnya. Ini tanya apa? Siapakah yang memiliki rata-rata ujian yang sama? Di sini sudah nampak ya. Ini kan 100, 85, 75. Sementara yang ini dan ini sama ya. 80, 80. Siapa ini atas nama Poppy dan Tommy. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, tadi ada pakai kalkulator enggak? Cari 80 tambah 75 tambah 85. Nah, kalau masih ada cara seperti itu, ditinggalkan saja. Kita mencari rata-rata itu bisa kita pakai cara simpelnya seperti ini. Nah, coba yang lainnya ini kita pause recording dulu ya. Nah, ini materi tentang statistik. Yang ditanya di sini adalah median ya. Sebelumnya Bapak tanya dulu pengertian dari beberapa istilah dalam statistika. Kalau min itu artinya? Rata-rata. 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 Oke.
kemudian median. Nilai tengah. Nilai yang sering, iya, nilai tengah. Apa itu? Siapa yang bilang itu? Sering muncul. Nilai tengah. Apa beda median dengan rata-rata ini? Ini rata-rata juga boleh dibuat juga dengan nilai tengah. Apa bedanya kira-kira? Median nilai tengah setelah diurutkan, Pak. Oke, kalau rata-rata? Rata-rata tidak perlu diurutkan gitu. Nilai total yang dibagi dengan jumlah data. Pak. Oke, kalau median bagaimana? Kalau mediannya? Nilai tengah yang telah diurutkan. Oke, jadi nilai tengah yang telah diurutkan ya, nilai median itu. Jadi kalau rata-rata itu kan datanya yang dijumlahkan habis itu dibagi dengan banyaknya data ya. Kalau nilai tengah itu kita lebih ke posisinya ya, penempatannya Iya, gitu ya, untuk median. Satu lagi adalah Modus. Modus. modus ini jangan diartikan yang lain ya. Modal dusta ya, bukan. Modus ini artinya nilai yang Nilai yang sering Yang sering muncul. muncul. dengan frekuensi yang paling tinggi Pak juga. Nilai yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul. Nah, untuk soal kita ini, kira-kira datanya sudah diurutkan atau tidak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah diurutkan ya. Yang mana untuk 3 itu frekuensinya 1. Coba berapa banyak data nih semuanya totalnya? 36. 36, Pak. 30, 36. Nah, kira-kira kalau median ini letaknya ke urutan ke berapa? 18, 19. 18,5. Urutannya adalah ke urutan ke-18 ya. Jadi bisa kita buat kalau kita gambarkan datanya 3, 4, 4-nya sebanyak 5 kali, 5-nya sebanyak 4 kali juga, sampai nanti yang terakhir datanya adalah 9 dan 9. Nah, kalau median ini, misalnya kita punya data 2, 3, 5. Mana yang mediannya? 3, Pak. Ini kan. Nah, bagaimana kalau ini sambil mengulang-ulang ya, Anda belajar juga tentang statistik semester ini. Kalau misalnya kita punya data 2, 4, 5, 7. Ini datanya sebanyak ganjil ya. Ganjil Iya, Pak. sebanyak genap. Nah, jadi kalau yang seperti ini bagaimana? Dijumlahkan bagi Nah, dijumlahkan datanya dibagi dengan 2. 2. Jadi ini 4 tambah 5 per 2. Nah, ini coba kita perhatikan. Berarti untuk soal yang ini sama kasusnya untuk yang genap. Yang genap itu berarti pada angka yang sebelum dan sesudahnya ya. Ini kan pas pada angka 18. Berarti 18 dengan 19-nya. Berarti yang data ke 18-nya berapa? Apakah 5, 6 atau 7? 6, Pak. 6 ya. Di sini berapa nih? 6 tambah 4 tambah 8 berarti data ke sampai data ke 18 berapa itu? Data yang ke 18-nya. 6, Pak. 6. Nanti dijumlahkan dengan data yang ke 19. 19 sampai nanti 36 ya. Data yang ke 19-nya di sini adalah 7 ya. Berarti 6 ditambah 7 dibagi dengan 2, Pak. sama dengan berapa? 6,5. 6,5. Oke. Kalau untuk data kelompok masih ingat enggak? Ini sambil Bapak cobakan Ananda semua. Anda pelajari semester ini tentang statistik. Kalau data kelompok sudah belajar? Sudah, Pak. Di sini dia Salsabila kurang teliti dalam menghitung ya. Lebih berhati-hati ya, dia Salsabila. Baik, Pak. Tadi dia Salsabila menghitungnya gimana tadi? Frekuensinya itu, Pak, kurang 1. Oke. 35 atau 37. Oke ya. Jadi lebih berhati-hati saja. Coba kalau data kelompok bagaimana rumus median ini? Sambil Bapak cobakan Anda semua untuk mengingat lagi materi kelas 12. Anda tahu nanti ini kan yang data
berupa data apa ya? Data Tunggal. tunggal gitu ya. Nanti kalau data kelompok mediannya gimana? Pakai kuartil 2, Pak. Oke. Pakai kuartil 2. Oke, boleh. Nilai kuartil 2 itu bagaimana? Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Anda ikut ANBK enggak kira-kira? Enggak ikut ya ANBK? Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya tidak ya. Oke. Yang bridge match ikut? Ikut, Pak. Gratis, Pak. Ikut, Pak. Silakan mendaftar ke wali kelas masing-masing ya. Untuk bridge match. Semoga bridge match bisa mendapatkan nilai maksimal juga beserta UTBK ini juga. Amin. Untuk sore ini kita cukupkan saja karena sudah lumayan capek. Tadi Bapak banyak yang urus-urus mau ke Medan. Nanti kalau ada kesempatan kita berjumpa ya. Boleh, Pak, boleh, Pak. Di Medan. Boleh, Pak. Dan siapa yang sudah berada di Medan hari ini, insya Allah Bapak berangkat kemungkinan Rabu atau Kamis ya. Kalau Ya, tidak. pesawat, Pak. Selama 4 hari ya di hotel, tadi Bapak lupa nama hotelnya. Kita akan berjumpa lagi di sana. Oke. Oke, Pak. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rekamannya Bapak akan bagikan ke grup WA setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.